Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 8 November 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami sampai pada saat ini. Ajarkan kami senantiasa bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, malam hari ini kami rindu disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua sehingga kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, bersabdalah pada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah.
Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman-Nya, terlebih lagi melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dari bahan bacaan kita pada malam hari ini, 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 mengangkat satu tema, yaitu kasih dan kebenaran. Pak Kaboro Syayoka Katongananan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif apabila manusia yang menjadi tolak ukurannya. Kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan. Oleh karena itu, setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran mutlak, yakni kebenaran berdasarkan pada firman Tuhan. Rasul Yohanes telah menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi setiap umat untuk beribadah. Ada kemungkinan yang dimaksudkannya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat. Ia memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya. Kebenaran merupakan dasar dari kasih terhadap semua orang percaya yang bukan hanya sekedar diketahui tetapi perlu diterapkan. Kebenaran dan kasih tanpa perbuatan sama halnya dengan sebuah kemunafikan. Iblis tidak tinggal diam. Melalui para penyesat, ia bekerja dan berusaha mempengaruhi setiap orang percaya untuk menolak Yesus dan ajarannya. Karena itu, orang percaya perlu saling menopang agar dapat tetap bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan. Supaya dengan demikian setiap orang percaya tetap memiliki bapa dan anak. Philips Brooks mengatakan bahwa kebenaran itu selalu kuat, tak peduli betapapun lemah tampaknya, dan kepalsuan itu selalu lemah, tak peduli betapapun kuat tampaknya. Hidup dalam kebenaran sering mendapatkan tantangan, termaksud dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perlu membangun sebuah relasi dalam kasih dengan orang di sekitar kita agar kita dapat saling menopang. Kebenaran dan kasih haruslah berjalan bersama dalam kehidupan berjemaat. Karena kebenaran menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan menghidupi kebenaran yang telah diterima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan sungguh amat sangat baik kepada kami. Segala sesuatu yang kami alami di dalam kehidupan kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Ajarkan kami Tuhan senantiasa mengucap syukur kepadamu
terlebih lagi menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah sumber air hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu di mana kami boleh beribadah bersama, boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam baik dalam kehidupan kami. Terlebih lagi boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Biarlah juga Tuhan lewat firman Tuhan ini, kami boleh senantiasa dimampukan untuk melakukan, untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Biarlah firman itu senantiasa kami perbuat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, topang kami selalu untuk bisa melakukan firman-Mu itu. Kami senantiasa berdoa bersyukur bersama Tuhan untuk saudara-saudara iman seiman kami, kekasih-kekasih kami Tuhan, yang merasakan lawatan Tuhan, menerima berkat Tuhan lewat pertambahan usia mereka. Baik itu usia kelahiran, seperti yang kami ketahui Tuhan, Roinaldi Tanggulungan, Bapak Nobel Bella, Elsadai Rasel Nauli Sinaga, Bapak Andarias Limbong, Jeffrey Dodi Pratama. Tuhan senantiasa melengkapkan setiap sukacita yang mereka rasakan karena pertambahan usia kelahiran mereka. Biarlah Tuhan mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur bersama Tuhan, saudara kekasih kami, keluarga kekasih kami yang boleh berulang tahun pernikahan, Bapak Doni Lukman dan Ibu Syane Irma David, Bapak Herman Ramba Tangkedatu dan Ibu Luciana Parimba, Bapak Luther Tampang Aru dan Ibu Katrina Lebok. Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka boleh senantiasa menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang senantiasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, bahkan senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Dan rumah tangga mereka Tuhan boleh menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Senantiasa berdoa bersama dengan orang-orang tua kami Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan juga senantiasa melawat mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, menopang mereka selalu, sehingga di dalam menjalani masa tua mereka, mereka senantiasa datang kepadamu Tuhan, mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang dalam sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan keteguhan iman kepada mereka, memberikan kesabaran, memberikan ketabahan kepada mereka di dalam menjalani setiap proses perawatan mereka. Biarlah Tuhan di dalam setiap proses perawatan yang mereka terima, melalui makanan, minuman, melalui obat-obatan, melalui terapi-terapi yang mereka jalani Tuhan, kesembuhan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka, dan mereka boleh senantiasa dikuatkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, senantiasalah Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan, senantiasa memelihara kehidupan keluarga kami, senantiasa memelihara anak-anak kami, baik yang dalam masa pertumbuhan maupun yang dalam masa pendidikan, sehingga mereka boleh senantiasa bertumbuh sehat dan kuat di dalam pemeliharaan Tuhan.
Yang dalam menuntut ilmu Tuhan juga berkati, sehingga setiap ilmu yang mereka terima dari bangku sekolah mereka Tuhan, boleh mereka pakai untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka yang Tuhan berkati. Senantiasa juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di pelosok. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh senantiasa memerintah kami dengan adil dan bijaksana, memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang mengangkat tugas pelayanan ini, baik itu Bapak Pendeta Alex, Ibu Pendeta Titi, maupun para majelis gereja, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, tim multimedia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam mengangkat setiap tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada kami, sehingga nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Bapa di surga, kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Senantiasalah Tuhan memelihara kami di dalam menjalani kehidupan kami. Malam telah menyelimuti kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang berseru kepadamu, kami yang datang bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan. Karena doa ini senantiasa kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami satu-satunya, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam, edisi Selasa 8 November 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom dan salam sehat.